Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu meskipun kita masih belajar dari rumah. Nah, pada kesempatan ini bertemu lagi dengan Ibu Della di layanan bimbingan dan konseling. Pada hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang seringkali kita rasakan saat belajar. Apa itu? Nah, yang akan kita bahas adalah mengenai kebiasaan belajar. Kita seringkali membaca buku pelajaran, tapi kenapa ya kok susah banget dalam memahami buku pelajaran tersebut? Atau kita udah belajar tapi kok susah ya untuk masuk ke otak? Atau kadang kita udah mendengarkan penjelasan dari seseorang yang menjelaskan materi, tapi kok kita susah sekali ya dalam memahaminya. Nah, hal tersebut bisa terjadi salah satunya karena kita kurang memahami gaya belajar. Oleh karena itu, kita penting sekali untuk mengetahui mana gaya belajar yang cocok kita terapkan untuk diri kita masing-masing. Kita mulai dari pengertian gaya belajar. Apa itu gaya belajar? Gaya belajar adalah cara yang dimiliki oleh setiap orang dalam kegiatan berpikir, memproses, dan mengerti akan suatu informasi atau suatu materi. Dengan kita memahami gaya belajar mana yang cocok dengan diri kita, maka kita juga akan lebih mudah dalam proses belajar. Kalau kita sudah mengenal gaya belajar, maka kita akan menjadikan belajar dan berkomunikasi menjadi lebih mudah dengan gaya belajar yang kita miliki. Tentunya setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Tujuan dari kita membahas materi ini adalah agar kalian mampu mengidentifikasi gaya belajar mana sih yang cocok dengan diri kalian masing-masing, sehingga itu dapat memudahkan kamu dalam proses belajar, dalam menyerap informasi. Ada 3 macam gaya belajar, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Gaya belajar visual yaitu lebih banyak menggunakan indera mata, penglihatan dalam menyerap informasi. Dalam kata lain, belajar dengan cara melihat itu memudahkan bagi orang-orang dengan gaya belajar visual. Sedangkan gaya belajar auditori lebih banyak menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi yang masuk. Dengan kata lain, belajar dengan cara mendengar. Kemudian kinestetik, gaya belajar kinestetik, belajar lebih mudah dengan cara praktek langsung atas apa yang sedang dipelajari. Oke, kita bahas lebih detail mengenai satu persatu gaya belajar yang sudah tadi kita bahas. Yang pertama, gaya belajar visual, yaitu mereka lebih mudah mengingat apa yang dia lihat daripada apa yang dia dengar. Orang-orang dengan tipe belajar visual ini, mereka tidak pandai memilih kata-kata dalam bicara. Dengan kata lain, mereka lebih mudah menyampaikan pesan, mengerjakan tugas dengan cara yang tertulis daripada lisan atau berbicara dengan kata-kata. Kemudian mereka juga tidak terganggu akan keributan, karena yang penting apa yang dia lihat, bukan apa yang didengar. Seperti itu. Kemudian biasanya tipe gaya belajar visual ini sulit mengingat instruksi atau perintah dalam bentuk lisan. Nah, biasanya pada tipe visual ini juga lebih suka membaca daripada dibacakan. Jelas, karena dengan membaca berarti dia menggunakan penglihatannya sebagai menerima informasi. Yang kedua, ciri-ciri gaya belajar auditori. Biasanya mereka yang memiliki gaya belajar auditori ini lebih mudah menyerap informasi jika dijelaskan langsung oleh seseorang. Kemudian biasanya dia suka berbicara sendiri ketika waktunya menghafal sesuatu hal. Misalnya ketika aku sedang menghafalkan pelajaran IPA, aku seringkali berbicara sendiri, melontarkan apa yang sudah kita baca. Kemudian ciri-ciri orang auditori yang ketiga yaitu mereka memiliki kesulitan dalam menulis, tetapi mereka hebat dalam berbicara. Kemudian dapat mengingat dengan baik apa yang dipelajari dari diskusi daripada apa yang dilihat. Dan yang terakhir, suka menjelaskan dengan panjang lebar. Selanjutnya, ciri-ciri gaya belajar kinestetik. Ciri-ciri orang yang memiliki gaya belajar kinestetik ini, mereka lebih banyak bergerak
sulit untuk duduk diam ketika waktunya belajar dalam jangka waktu yang lama. Atau biasanya orang-orang kinestetik ini dapat kita lihat ketika dia menghafal sesuatu hal dengan cara menggerakkan bagian tubuhnya, seperti itu. Kemudian menghafal dengan cara berjalan berbolak-balik, ya. Ketika berbicara banyak menggunakan isyarat tubuh, ya, seperti ini sedang berbicara. Kemudian menggunakan jari sebagai penunjuk ketika sedang membaca. Ciri-ciri gaya belajar kinestetik selanjutnya yaitu mereka lebih menyukai praktek daripada harus membaca buku atau dijelaskan materi dari orang lain. Jadi kalau kamu termasuk gaya belajar yang mana, gaya belajar mana yang lebih memudahkan kamu dalam menyerap informasi? Di tengah pandemi seperti ini kita memang diharuskan untuk belajar secara mandiri, karena tidak ada orang yang menjelaskan secara langsung kepada kita. Nah, salah satu caranya agar memudahkan kalian untuk belajar, yaitu kalian dapat mencari materi atau bahan ajar di Google, di YouTube, dan kalian bisa sesuaikan dengan gaya belajar kalian masing-masing. Misalnya, kalian dengan gaya belajar visual bisa mencari artikel, bisa mencari bahan bacaan yang bisa kamu baca. Atau kalian bisa juga membaca buku paket langsung. Auditori, kalian bisa mencarinya di YouTube yang ada penjelasannya secara langsung. Tentunya itu akan memudahkan kalian bagi orang-orang auditori. Seperti itu. Kurang lebih sekian yang dapat Ibu sampaikan mengenai gaya belajar. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian selama belajar dari rumah. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.